Tapi kalau melihat lawannya Persita, gue rasa Arema Iya masih lah. Masih, apalagi dengan datangnya pelatih baru itu kan bisa dibilang membawa perubahan signifikan bagi Arema. So, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Kok gue semangat loh? Lo kayak robot kurang oli. abis FIFA Match Day agak lelah gua. Wah, lo kan FIFA kosmetik. Kita masih bersama Bandit Pogo. Bandit. Nih bandut. Estu Ernesto. Yes. Ini ahlinya Liga Indonesia. Ahli apa? Karena Liga Indonesia kita akan bahas Liga 1, Liga 2 dan kita nggak begitu tahu gimana kalau itu. Aduh. Mas Estu, Liga 1 kemarin libur. Tapi ada Liga 2. Liga Yes. 2 yang bermain Liga di 2 yang FIFA Match Day. FIFA Match Day dan Ya. yang menarik itu Tapi di dunia manapun Liga 2 itu lah pada main kok. tetap main, Brazil tetap main. Berapa ya? Gua pernah Itu ke yang Inggris sering aja. dipersoalkan netizen. Dan sering gue jawabin tuh. Brazil, Inggris pun beberapa Iya, pertandingan betul, masih ada. Championship masih main. Jadi ada. tahu gitu. Jadi nggak usah nyalain PSSI walaupun sering PSSI yang salah Dan gitu. emang jalan benar kan. Iya. Kalau melihat Liga 2 dapat sponsor, Yes. dapat subsidi is. Dapat subsidi. Iya, tapi barang-barang gadean. Iya. Kagak dong, bercanda. Bentuk dan bentuk barang Ini ya. Liga 2 mau diemaskan loh, mengemaskan Indonesia loh ngomongnya. Tapi gue salut slogannya. sih, gue salut kenapa? Karena menurut gue memang Liga 2 sekarang tuh sangat layak untuk dapat sponsor. Kenapa? Pertama, banyak klub-klub yang punya Tradisi. supporter, basis Iya. supporter banyak besar itu ada di Liga 2. Betul. Lalu juga banyak pemain-pemain legend atau Yes. top juga ada di Liga 2 kayak Boas Salosa. Benar. Lalu juga ada pemain asing Dua. Dua. Asia 1, non Asia bebas 1. bebas Betul. satu. Dan menurut gue itulah yang daya tarik dari Iya. sponsor itu Walaupun sendiri. itu jadi pro kontra ya. Ya, tapi Ya, di luar itu Iya. gue setuju ada pro Iya. kontra wajar karena memang tentu pengennya juga pemain-pemain lokal punya dapat tempat. Iya. Tapi memang untuk menaikkan sebuah gengsi turnamen atau kompetisi kita Yes. juga perlu hal-hal yang emang agak nyeleneh menurut gue seperti itu. Mas Estu, Dan ada 7 pemain yang bisa dikatakan istimewa karena kenapa saya bilang istimewa karena 7 orang ini ada yang mantan dan masih aktif di timnas mereka. Oke. Ada dari Lesotho, timnas Lesotho, namanya agak susah ya. Iya, iya. Terus ada yang dari Orang Jawa tuh. Afghanistan, Farid Sadat itu yang PSKC, terus ada yang Butan yang CG7, iya, iya, CG7. iya. Jadi julukannya CG7 dia. Kayak CR7 tapi gitu. dia CG ya. CG. Berarti ya. belum nyampe R. Belum nyampe R. Itu kalau seri handphone masih LCD-nya. Jadi satunya lagi Kevin Bermot itu Haiti, timnas Haiti. Iya, Ini satu tim aja 2 pemain timnas si Sriwijaya. Lalu ada pemain yang Dia kayak King Eze juga kan mantan. Itu Cat itu cat. Cat, ada pemain dari Republik Afrika Tengah. Jadi artinya tidak sembarangan pemain di sini gitu. Dan memang ini serbuannya tetap Brazil dan Jepang ya. Sebenarnya Brazil dan Jepang menyerbu Indonesia lagi. Tapi kalau kita lihat dari hasil pekan pertama, ini pemain asing juga terlihat sekali Dominan. dominan on fire gitu. Harus dikakuin memang dominan. Jadi kalau kita ngomong hasil pertandingan di grup 1 nih, ada Sriwijaya lawan Sada. Sumut. Ini menarik. Menit 2 cetak gol. Kayak Herwin Trisaputra. Yep. Dia heading langsung cetak gol. Lalu di PSKC lawan Malut. PSKC Malut ini pertandingan seharusnya dilaksanakan di Siliwangi, tapi Siliwangi ada legend ya, main. Dia Persib main di Kemanggu Harjo. Ini unggul dulu nih Malut. Ilhamuddin Armain. Kata orang-orang sana ya, kata orang-orang Maluku Utara itu bermainnya lebih cerah gitu. Dan jadi kayak Ilhamuddin itu pride banget dia. kayak terlahir kembali lah. Dan dia juga kapten di situ. Lalu di Malut sendiri ada Bagus Dirwanto. Kembali ke stadion itu sebagai pemain klub lain. Ada Hari Nur Yulianto yang ikon 12 tahun ikonnya PSIS Semarang. Terus mereka punya Joko Ribowo, Ray Redondo. Mereka punya pemain asing Isaev, Muhammad Isaev yang dari Uzbek itu. Dia pernah main di Istiqlal buat piala Istiqlal. Oh, Istiqlal. Tajikistan. Nah, dia main di Liga Champions Asia. Lalu di PSKC sendiri ada Farid Sadat. PSKC punya Rizadi Fauzi. Jadi PSKC ini kayak ini.
Dewa United edisi pertama. Emang kan itu. Itu. Emang kan maksudnya ada Bung Rendra, Bung Rendra, betul, yang ya. CEO sebelumnya Dewa. Ya. Emang proyeknya emang naikin. Iya. Habis itu karena komentator lebih bagus. Lalu di Gresik itu ada kemenangan 2-0 nih. Gresik menang 2-0. PSKC tadi 1-1. Gresik lawan Persikap 2-0. Ini menarik sekali sebenarnya. Ini babak pertama masih 0-0 kalau saya. Babak kedua baru. Tetapi yang bikin gak enak adalah tuan rumah itu kena kartu merah 1. Iya, karena kaptennya kan, dia kan kalau nggak salah emosi berlebihan. Yes, gitu. Jadi ini PR-nya Rudy Eka Priambada nih mungkin ya. Karena Rudy Eka ini sebenarnya pegang pemain yang umurnya nggak beda jauh. Sama dia. Sama dia. Si itu contohnya si Samsul Arif. Asisten dia lebih senior, Agus Indra Kurniawan. Lalu ada Sasi Kiro, bukan Sasi Kiro, Adi Adriansah di situ juga yang. Jadi menurut gue Gresik ini juga punya potensi bagus dan memang mereka balik ke Stadion Gelora Joko Samudro. Tapi yang menarik tuh tim Sulut United tanpa pemain asing. Yes. Bisa menang. Bisa menang loh, Persiba Balikpapan. Pelatihnya? Jaya Hartono. Jadi Jaya Hartono sebelum pertandingan itu di preview kita juga bikin itu kita persiapan cuma 1 bulan, tetapi 80% pemainnya sama dari musim lalu. Hampir sama. Jadi tinggal mematangkan. Jadi ketika dan kebijakan pemain asing ini dilakukan untuk putaran pertama aja katanya. Kalau putaran pertama on track, ya putaran kedua nggak perlu pemain asing gitu. Karena kata Coach Jaya ini mengatakan bahwa pemain asing sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan kita, apalagi cuma ada 2 gitu ya. Jadi menurut ini pertimbangan dari Coach Jaya dari manajemen juga seperti itu. Ya termasuk mungkin budget juga sih. Tapi enggak, katanya memang kalau secara kualitas lumayan untuk pemain asing yang didatangkan sekarang. Ini kan layer di bawah pemain asing Liga 1 pasti. Secara harga lebih kompetitif. Maksudnya lebih kompetitif itu bisa bersaing dibandingkan yang nasional level ya misalnya masih bisa di Liga 1 lah. Kita rekrut untuk Liga 2 gitu loh. Bahkan mungkin mahalan pemain lokal. Masih mahal pemain lokal mungkin, makanya banyak pemain-pemain asing itu akhirnya direkrut sama klub Liga 2. Gitu, karena secara harga lebih murah. Tapi menarik ya, maksudnya Indonesia ini jadi surga untuk pemain asing gitu. Karena melihat dari regulasi-regulasi yang berubah sekarang, Liga 2 bisa menggunakan pemain asing yang tadi kita bilang pro dan kontra, tapi juga bisa menaikkan kualitas kompetisi. Dan di pekan pertama aja tadi Mas Estu juga bilang bahwa sangat dominan pemain-pemain asing mencetak gol atau memberikan kontribusi yang besar terhadap timnya, walaupun itu nggak berlaku bagi Sulut United. Tapi ada beberapa legend, Ruben Sanadi, ada juga Boas Solosa, Ismet Sofian juga di FC Bekasi, segala macam mampu ya. Ezekiel Ndusel. Ezekiel King Eze sendiri mampu hat-trick setelah comeback dari kekalahan 1-0 jadi 1-1, 2-1 jadi 2-1, dan di menit-menit 80-an itu mampu itu gokil sih. Main di kandangnya. Tapi salutnya satu, walaupun kalah gitu ya, kita salut. Tidak ada, ini pekan pertama nih, tidak ada berita negatif. Tuan rumah kalah tidak ada misalnya ada apa terlepas dari PSM kalah atau siapapun yang kalah di sini atau Persiba yang kalah, tapi ini sesuatu yang pekan pertama yang baik. Dan Persela juga 12 tahun tidak pernah menang di pertandingan pertama mereka menang. Terlepas memang kualitas Persela cukup bagus ya, ada Silvio Escobar di sana, ada Zulham masih di sana. Dan bahkan pemain asing mereka ini orang Amerika ketiga yang di Liga Indonesia. Dulu ada Michael Pau, ada satu lagi. Michael Pau tuh. Dulu Michael Pau zaman Persikabu. Persija Tim juga, Persikabu juga. Mirwan Suarso yang bawa. Ada Michael Pau, ada satu lagi lupa. Sekarang nih ada Jody Campbell. Ini Arsenal banget nih. Ini pemain Arsenal banget. Kalau teman-teman tahu dia idolanya, dia mengidolakan Arsenal nih si Johnny Campbell ini, dan dia mencetak gol kemarin. Cukup keren banget lah golnya itu. Jangan-jangan anak haramnya Sol Campbell. Gila lu. Ya kan orang asing ini. Masa iya dia nonton kita. Terus yang menarik lagi. Yang menarik lagi adalah Persikap Kabupaten Bandung. Ini itu tim Jawa Timur di Bandung. Jadi kalau bisa dikatakan yang dulu lolos ya. Iya, Persebaya plus Arema FC atau Arema FC plus Persebaya. Ada Gufroni di situ, ada Ivanul Alam. Ada Ahmad Bustomi, ada Beni Wahyudi. Terus di Persebayanya ada Brian Pondak di situ. Terus ada striker mudanya siapa lupa gue namanya. Pokoknya ada sekitar 8 atau
atau 10 pemain yang dari 2 tim itu berstatusnya pinjaman. Pelatihnya Iputu Gede Suwisantoso. Sebelumnya kurang Jawa Timur apa ya? Iya, sebelumnya Lulut Kestono pelatihnya. Kurang Persebaya dan Arema apa gitu. Jadi ini juga menarik menurut saya, walaupun di pertandingan pertama mereka gagal menang ya 0-0. Terus di Aceh tuh tiba-tiba Andi Firmansyah tuh di Persiraja kan? Persiraja. Sama siapa? David Abdurrahman. Sama David Lali juga. Iya betul, David Lali. Dan menariknya sekali, seminggu sebelum kompetisi mulai, bahkan nggak seminggu ya, 5 hari atau 4 hari ya, itu Persiraja Budi Arjo tapi di-cut sama asistennya Fahmi Amiruddin, diganti Ahmad Zulkifli. Ini track recordnya pelatih EPA dan sempat Liga Top Skor. Tapi ternyata dia berani tantangan ini, dan walaupun di pertandingan pertama timnya gagal menang ya, si Pires itu penalti gagal, Ricardo Pires gitu di lawan PSPS. Tapi ini menarik sekali, berarti ada sesuatu yang memang bisa dinaikkan. Memang kalau memang layak ya naik gitu seperti itu. Oke, gantian ya, kasihan Rais bayarannya sama soalnya. Nah, di Semen Padang Sriwijaya di wilayah grup 1 itu menang. Ini kan Semen Padang Sriwijaya kan bisa dibilang tim yang memang, bahkan Semen Padang terakhir pernah juara Liga Indonesia. Sriwijaya juga luar biasa lah di era bersama Rahmat Darmawan. Di grup B hanya Bekasi City yang bisa meraih poin penuh. Yang lainnya tuh imbang. Sedangkan di grup C sendiri, grup 3 Gresik dan Persela mendapatkan poin penuh. Nah, kalau lo ngelihat apakah ini peta ini sudah terlihat, atau kira-kira ini baru pekan pertama lah, masih panjang? Ya, kalau melihat ini bakal banyak banget kejutan ya. Yang di Liga 2 ini memang benar masih pekan pertama gitu. Kalteng Putra yang bertabur bintang pun bisa tahan imbang gitu. Sama Persipura. Yang persiapannya hanya 5 hari. Persiapan hanya 5 hari. Yang kita nggak duga-duga ternyata masih mampu untuk memberikan perlawanan. Ini bukti bahwa memang Persipura tuh nggak kehabisan bakat. Pasti kalau secara persiapannya kurang, tapi mereka masih bisa memberikan perlawanan. Ini akan menarik nih persaingan seperti waktu Liga 2 musim lalu ya. Di grup ini waktu itu grup 4 ya, kalau nggak salah mereka ini Persiba, Persipura, yang pokoknya tuh penentuannya tuh benar-benar ketat banget. Nah terus PSIM ini setelah era musim lalu, gua rasa sekarang ini mereka masih mencoba untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa masuk lagi ke babak 8 besar atau 4 besar nanti. Bekasi City tetap menjadi favorit sebenarnya menurut gua. Sesuai julukan yang kuda hitam. Kuda hitam. Iya. Bukan julukan logo. Pokoknya Bekasi City gue sih ngelihat ya, secara squad mereka mumpuni untuk bersaing di Liga 2 dan untuk bersaing untuk promosi. Sama seperti ketika sebelum Liga 2 kemarin dihentikan. Ini gue ngelihat Bekasi City masih oke lah gitu. Deltras ini yang sebenarnya gue agak kaget ya? Walaupun main di kandang Cilacap ya. Main di kandang Cilacap, tapi Deltras ini adalah salah satu favorit juga. Nyolong ngegolin duluan. Iya, makanya ini yang gue lihat Deltras punya potensi juga untuk bisa lolos ke fase berikutnya di 12 besar. Menarik loh. PSIS lawan Deltras. Ada Bima 3 di situ. Bima Koto, Bima Reksa, Bima Ragil. Nah, kalau pertanyaan buat Mas Estu, ada PSMS Medan yang belum main, ada Persipal Palu, dan juga ada Perserang. Yang belum bertanding. Juga ada satu lagi Persipapati. Nah, kalau lo ngelihat Mas, dari PSMS, Persipal, Perserang, sama tadi Persipapati. Di mana posisi mereka? Maksudnya persiapan mereka apakah cukup oke? Kita mulai dari PSMS dulu deh. Kalau PSMS sih oke. Bahkan beberapa pemain musim lalu mereka balik ya, maksudnya balik. Cuma mereka menunjuk pelatihnya mungkin pelatih yang belum level nasional banget ya, si Ridwan Saragi ini. Dan ini saya terus terang penasaran dengan permainan. Bukan Jan Saragi. Bukan, Jan Saragi PSPS. Beda lagi PSPS ya? Pekanbaru. Iya, Ini masih satu marga aja ya? Iya. Oke. Jadi PSMS ini saya terus terang juga menunggu, karena ini pertandingan pertama mereka ini langsung derby lawan Sada. Iya. Dan Sada sendiri kalah. Sada sendiri kabarnya di pertandingan kedua pekan kedua ini akan ada pemain asing baru. Nah, ini akan menarik nih. Ini ujian pertama buat Ridwan Saragi dan juga Legi Mindaharjo. Betul. Kalau baru tuh masih ada plastik yang babak itu. Iya. Yang pasti PSMS kipernya masih sama. Abdul Rohim sama Adiksi. Dan mereka masih punya Rahmat Hidayat pulang kampung. Dan ada banyak pemain-pemain yang sebenarnya sempat merantau pulang. Dan ini menurut saya ini layak ditunggu di pertandingan
mainnya di Teladan, bukan mainnya di Lubuk Pakam. Mainnya di Lubuk karena Teladan di renov. Iya. Si PSMS kan ini memang salah satu tim yang selalu punya ambisi kuat di setiap musimnya. Pada eranya Bang Fuad di situ nggak ya? Nggak tahu. Pada eranya Pak Edi Rahmayadi ini benar-benar dijaga benar untuk bisa terus berkompetisi, bersaing untuk bisa ke jalur promosi gitu. Ya kita lihat aja nanti dengan materi yang mereka miliki sekarang apakah masih bisa bersaing setidaknya sampai babak 4 besar aja dulu deh. Ya, Persipa Pati? Persipa Pati itu mengejutkan seminggu sebelumnya 18 pemain di-cut. Tapi sebenarnya itu pengumuman lama jadiin satu sebenarnya. Gitu. Jadi bukan tim yang jadi terus langsung bukan. Jadi itu mereka itu say goodbye-nya itu dikumpulin gitu. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak rame berdua desa gitu ya. Jadi seolah padahal seperti Persipa Pati juga udah lama persiapan. Kecuali memang pemain asing. Mereka memang tim pertama Liga 2 yang mengumumkan pemain asing. Tapi pemain asing yang di-cut pertama juga, yang Jepang ini. Jadi yang Jepang, iya benar, Jepang. Salah satu pemain asing baru mereka itu yang Yakob, yang pemain Republik Afrika Tengah, back. Itu salah satunya itu. Yang namanya Yakob Yomi kalau nggak salah itu yang baru. Tapi menariknya adalah mereka tetap konsisten dengan pelatih Nazal Mustafa, pelatih dari Pekalongan yang dulu bawa Pekalongan naik gitu. Jadi menurut saya Persipa Pati ini juga ya walaupun memang belum dapat ujian ya, kita belum tahu seperti apa, tapi akan menarik karena Persipa Pati ini tim-tim Pantura ini kan hidup lagi nih. Jepara, Tegal, walaupun Tegal nanti mainnya di Pemalang ya, nggak di Stadion Trisanja, mereka mainnya di Stadion Mukhtar, jadi agak-agak penontonnya mesti agak effort sedikit lah ke sana. Nah, kalau Persipal Palu ini Bambang Nurdiansyah, ini sempat tur di Jawa Timur. Banyak orang mengatakan tim ini agak-agak belum terlalu lihat wah gitu. Tapi kita tahu Banur adalah pelatih kawakan ya, pelatih senior. Tapi materi pemainnya juga mereka punya Rahmat Latif yang cukup berpengalaman walaupun sudah senior ya dulu PSMS. Jadi mereka punya Rahmat Latif, mereka punya beberapa pemain yang ada Rian yang sempat main di Malaysia itu, anak yang kecil itu di Kalimantan itu. Jadi menurut saya Persipal Palu ini juga kita sama dengan PSMS Medan sih sebenarnya. Itu cuma bedanya kan kalau Persipal Palu ini tim dengan nama baru ya. Persipalnya kan yang asli kan jadi Yot ya kayak Persis Solo GR gitu kan. Nah, bedanya dengan PSMS ini memang harapan gitu dan Sumatera itu sudah kehilangan Persiraja di Liga 1. Padang, PSMS harapannya itu gitu. Satu lagi apa tadi ya? Perserang. Lukas Tumbuhan ini masih mempertahankan beberapa pemain lokal ya kayak Andi ya kayak adiknya Perserang ya. Lebih banyak pemain-pemain lokal sih sebenarnya mereka, dan mereka juga punya pemain asing, tapi memang seperti biasa ya Perserang ini hanya tim yang ibaratnya pokoknya gue bertahan. Nah, bertahan aja. Pokoknya gue bertahan aja itu aja sih kalau saya. Nah, soalnya kalau main di Serang bola bisa belok. Ya dong, kalau bisa lempeng dong. Iya, masa lempeng dong. Belok. Gila lagi. Dan itu berarti peta kekuatan lah ya di pekan pertama setidaknya kita udah bisa ngebaca, tapi ini bakal seru. Kedepannya kayaknya Liga 2 patut kita nantikan sih. Iya, dengan main akhir pekan menurut saya ini akan seru. Wah, akhir pekan. Jadi pertandingannya pertandingan pekan pertama itu aja tanggal 10 tanggal 11. Besok itu kalau liga kita dari Jumat Liga 1, Liga 2 itu Sabtu Minggu Senin. Jadi menurut saya ini cukup bagus, dan ini bisa jadi yang punya hak siar pun juga akan punya segmen sendiri gitu loh. Bagian berarti gue nih. Gitu. Oke, kita sudahi untuk Liga 2, Liga 1. Karena kemarin libur, kita jadi nggak bisa ada review pertandingan. Dan kita akan preview pertandingan Liga 1 di pekan ke-12, di mana hari Jumat, tanggal 15 September 2023, akan ada PSM Makassar versus Barito. Seru. Ini prediksi saya seru, karena PSM, kita tahu 3 pemain yang dipanggil cedera. Apakah sudah pulih? Nah, Barito ini lagi on fire nih. Pak RD lagi on fire. Satu-satunya pemain lokal yang cukup berprestasi, paling berprestasi. Saya sih seri sih. Seru tapi seri. Kan seru dan seri. Gue masih menang PSM sih kali ini. Golnya banyak tapi kalau seri. 3-3 lah. Ini kayaknya menang PSM Makassar sih. Di kandang PSM, Barito Putra juga baru mulai memanaskan mesin lagi. Ya gue ngeliat PSM Makassar bisa menang. PSM Makassar nih di kandang nih nggak terlalu, yang musim ini ya nggak terlalu kuat karena dua kali kalah kalau salah gitu dari Persik Kediri bahkan juga. Dewa sama Persik. Ya, dan gue melihat sih peluang Barito Putra, tapi gue setuju sih dengan imbang tadi. Kayaknya agak susah untuk menang di Makassar.
Tapi Barito Putra lagi on fire. Golnya banyak lah. Imbang. Seri golnya banyak. Bali United versus Rans. Gue Bali sih. Bali. Kalau gue Bali, karena gue ngeliatnya Bali sendiri udah udah mulai on track ya. Ya. Secara permainan Spaso juga udah mulai menjadi goal getter dengan gol-golnya. Tapi memang kembali lagi menurut gue backup untuk striker mungkin lebih ke Spaso, Jefferson, Rifat Barga, cuma itu aja gitu pilihannya. Jadi memang Teko dengan nggak butuh banyak gol sih, dari 1-0 juga langsung defend kan gitu seperti. Dan Teko itu tipikal pelatih ya udah pemainnya itu aja. Iya. Iya. Betul. Kalau lo Mas? Rans gue. Yes. Biar beda. Kenapa sih lo emang fannya Cipung apa gimana? Iya, enggak gue sih ngelihat ini siapa namanya Kiko, duet back yang mereka bagus, terus di depan mereka itu susah ditebak. Maroka juga. Ini Maroka susah ditebak tuh biasanya Cak Lontong. Iya, iya. Maroka ini kayaknya masih akan terus on fire nih sampai minimal putaran pertama. Ya. Iya. Karena emang banyak sumber gol dari Maroka sendiri ya. Iya. Dan selanjutnya Dewa United bareng Bayangkara. Bayangkara FC. Hah? Bayangkara? Bayangkara FC gue. Kenapa sih lo dekat banget sama Marji? Enggak, Bayangkara harusnya bangkit sih di pertandingan ini. Kalau bangkit sih Sanjaya ya. Iya, ya Allah tua. Enggak, kita nggak tua, cuma kita pengetahuannya banyak. Gitu Rolis. Gue sih tetap Dewa ya. Ini Dewa ya? Ini pembuktian Egy menurut saya setelah on fire di timnas, tapi juga apakah ini jadi pembuktian Dendi? Iya. Ini seru nih. Dua orang yang mencetak gol di laga timnas senior bertemu, saling adu tajam. Tapi gue sih masih Dewa sih. Dewa United ya? Masih Dewa. 19. Oke, tanggal 16 September 2023 hari Sabtu ada Arema menghadapi Persita, di mana Persita ada pelatih baru nih. Divaldo Alves. Ya, Divaldo Alves. Nah, Arema lagi on fire. 2 kemenangan sebelum FIFA Matchday. Persita lagi goyang, dan lucunya selalu Arema tuh selalu ngelawan tim yang di atas dia, menang langsung naik. Menang langsung naik, bener ya? Iya. Bayangkara, Persikabo, ya. Benar. Sekarang di atas dia persis Persita kalau nggak salah. Arema ini mainnya di mana dulu nih? Di Bali lagi. Masih di Bali? Masih di Bali. Karena katanya mereka sudah Iya, dapat di Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau mainnya di masih mana? Oh, di Delta Sidoarjo. bukan antara Madiun sama Blitar katanya. Katanya seperti itu sih iya, katanya. emang lebih aman di situ. Gosip-gosipnya seperti Ya, itu. tapi dimanapun sih gue pikir sekarang ya, bagi menurut gue ya, Arema kan dari segi dukungan juga nggak seperti Arema sebelum tragedi Kanjuruhan dalam hal mendukung Aremanya mendukung Arema. Tapi kalau melihat lawannya Persita, gue rasa Arema Iya masih lah. masih, apalagi dengan datangnya pelatih baru itu kan bisa dibilang membawa perubahan signifikan bagi Arema. Bapaknya Valente, Fernando Valente. Nggak bapaknya juga dong. Apa? Emang bapaknya persis? Bapaknya. Oh, bapaknya? Iya. Oh, berarti ini dong. Kan kemarin nonton waktu Persebaya lawan terakhir itu di kandang, bapak nonton pelatih Arema. Cium tangan tapi si Valente. Oh, enggak. Bukan bapaknya berarti. Kan bin dia. Persikabo. Persib lah. Lagi on fire Persib lagi on fire. Sebetulnya yang bikin on fire memang momentum pada saat menghadapi Persija. Betul. Mereka tuh bisa memenangkan pertandingan. Menurut gue ya, secara permainan mereka jauh lebih baik. Nggak terlepas dari cederanya kemarin Rico Simanjuntak di awal-awal pertandingan. Tapi memang Persib cuma dikagetkan sama golnya si Mik aja gitu. Habis itu mereka praktis menguasai pertandingan, walaupun ya itu tadi hanya berhasil mencetak 1 gol. Dan si Bojan Odak ini kayaknya udah mulai menyatu dengan tim ini gitu. Skema dia udah mulai dijalankan dengan baik oleh para pemain Persib sih menurut saya gitu. Persib lah ya. Iya. Persis Solo, PSIS Semarang ini seru. PSIS Ini juga derby Jawa Tengah yang benar-benar paling ditunggu juga sih. Persis lawan PSIS Semarang. Dan pemain-pemain udah pada balik. Iya. Artinya semua full tim. Persis akan diperkuat sama top scorernya Sananta. PSIS Semarang juga udah ada Gali Dewangga juga. Gali Freitas juga udah. Gue bingung, Gali Freitas on fire banget di PSIS Semarang. Iya. Gokil. Gue ngeliatnya sih tahun pertama sih. Karena gini, dia kan pakai kecepatan dia kan. Iya, dan betul. biasanya emang pemain-pemain Iya. pakai kecepatan tuh belum ketebak tuh di awal-awal tuh. Benar-benar. Tapi memang patut diacungi jempol lah ya, karena kan dia pemain ASEAN yang paling bersinar. Iya. Iya sih, sejauh ini ya harus diakui. Karena gue nggak ngeliat, maksudnya yang lain Daisuke Sato nggak terlalu nggak terlalu. Atau Ed Stroud pun ya standar aja gitu. Iya. Emang Bahkan Kiki Linares belum mulai mainin. Betul. Dan itu yang menurut gua Gali Freitas bahkan dia beda 1 gol sama si Fortes. 5 gol dia sudah mencetak 5 gol. Dan dia seolah-olah menutup peran Tessy Marukawa. Betul. Marukawa tuh ketutup banget sih. Iya. David Septian Malonda pun juga agak sedikit ketutup sama dia. Lo siapa? Persis apa PSIS? Gua Persis Solo lah. PSIS gue. Gue seri deh.
Jadi ada Persis, PSIS, gue seri. Iya. Oke, Madura United Persebaya. Madura. Ini derby Jawa Timur. Akhirnya Joseph Suramadu. Gombo ya. Iya. Akhirnya Joseph Gombo itu siapa sih? Joseph Gombo itu pernah di Adelaide City, dia juara, pernah di Kice juara. Oh, ke Hong Kong. Dia Negara mana? Dia La Masia pernah. Dia orang Spanyol, kiper Optista 10 tahun, terus karir pelatih. Dia pernah di La Masia juga di situ dan yang pasti ini orang apa ya? Yang dibutuhkan oleh konsep Azrul Ananda membangun pemain muda, analis, dan dia kayak ini dosen lah yang dibutuhkan. Dan karena dia kiper otomatis kan orang yang kalau kiper jadi pelatih yang bagus berarti kan belajarnya kan lebih kan. Dia bukan hanya sekedar pelatih kiper gitu, dia pelatih teknik juga gitu. Jadi menurut gue ini pelatih ini kayaknya dibutuhin banget dan ini kayaknya cocok dengan Iston ya karakternya. Walaupun gue jarang sih ngeliat mantan kiper sukses selain Dinozov ya. Coba lo perhatiin, nggak ada kiper yang berhasil. Biasanya itu gelandang. Wolverhampton siapa? Yang terakhir Wolverhampton itu, yang Portugal. Nuno. Itu kan kiper juga ya? Iya, tapi nggak sukses piala. Piala lagi. Mourinho kiper. Mourinho kiper, iya kalau main sampai maghrib. Borneo FC, PSS Sleman, Borneo lah. Kita belum Madura. Oh ya, Madura Unitednya. Madura United tapi lagi on fire kan? Enggak, Madura United juga. Madura lagi on fire lah. Dia kan peringkat pertama. Makanya. Tapi seru ini. Seru. Derby Suramadu. Mainnya nggak di jembatan kan? Pinggir jembatan. Ya, kalau gue bilang sih Madura tetap. Madura ya? Gue Persebaya. Gue imbang. Oke. Biar. Naskah? Iya. Gue imbang. Gue imbang dulu dah. Borneo menghadapi PSS Sleman. Menarik. Ini pertandingan akan menarik. Lu semua pertanyaan menarik, Mas. Nggak ada mengulur. Ini promosi liga. Kita harus optimis. Karena di atas kertas atau sebelum pertandingan semua itu 0-0. Iya. Lo kayak komentator semua big match. Tapi yang jelas ini memang Borneo FC kan kita tahu ya, sebelum FIFA Matchday ini mereka juga agak struggle naik turun. PSS Sleman agak mulai dikit-dikit juga naik. Agak susah menang tapi imbang mulu di kandang sendiri gitu. Tapi menurut gue sih kalau PSS Sleman main di kandang Borneo FC ya gue. Tapi yang menarik PSS Sleman justru rekor tandangnya bagus. Bali United menang. Jadi Persita menang. Jadi memang PSS Sleman lebih nyaman main di luar. Gue terus terang di pertandingan nunggu Winaingtung. Dia cetak gol di Vametze dari pemain pengganti. Iya, tahu yang pemain timnasnya. Iya. Tapi di Borneo belum kelihatan kontribusinya kan? Sebenarnya kalau dia kan sering main di sayap, dia di pemain pengganti kan. Iya. Dia sering mengubah keadaan sebenarnya. Jadi tapi nggak mencetak gol aja ya. Iya, jadi menurut gue ketika Stefano Lillipali dimatikan, dia itu jadi pilihan gitu. Oke, Borneo Sleman gue Borneo. Gue seri. Borneo. Ya, nggak ada yang kalah. Oke, Persija Jakarta. Ini nih. Aduh, tadi gue komentator tapi gue udah kerjaan. Persik. Ini banyak banget mantan-mantan main Persija kan? Iya. Di sini. Hamran, Arthur, Gunawan Dwi Cahyo. Siapa namanya? Renan Silva, Rohit Chan. Ini benar-benar menarik banget sih ini. Persija old school. Lawan Persija now. Kalau gue imbang sih. Gue menang Persija. Gue udah ngejagain Persik, tapi ya memang melihat Persija kalau mau naik di sini. Iya, ini ada satu FIFA Matchday adalah sarana konsolidasinya Thomas. Asal tidak lagi tergerus pemainnya sih, harusnya sudah dibalik semua sih. Udah peluang lah. Enggak, Asian Games Don. Pemain U23-nya ini bisa, kan kita nggak tahu Rizky Ridho mau diminta kan pasti. Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi. Iya. Rainan Hanan lah. Kayaknya dilepas mungkin Akbar Arjunsah gitu mungkin. Loh, kita nggak tahu kan pasti ada daftar list itu pasti. Sergio Ramos. Tapi yang pasti sih kalau gue bilang ya Persija lagi butuh banget ya buat menang untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain, kepercayaan Jackmania terhadap Persija juga dan balik lagi juga walaupun masih banyak yang mendukung Thomas Doll karena memang ini mereka merasa kesalahan dari manajemen dalam hal transfer pemain itu pun tapi kan ya lo sebagai pelatih tetap harus punya solusi kan dari beberapa pertandingan. Kalau misalnya masalahnya di situ aja berarti lo nggak belajar dari pertandingan sebelumnya. Tapi so far sih Thomas Doll salah satu pelatih yang mengubah wajah Liga Indonesia dari musim lalu dan sekarang badai yang
yang besar ini bagaimana kita lihat cara Thomas Doll untuk mengantisipasinya. Oke. Itu aja skor kalau terkait dengan tadi pertandingan yang kita udah bahas. Kalau punya jawaban sendiri, monggo silakan di kolom komen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga YouTube channelnya Skor Indonesia dan follow juga Instagram kami bertiga. _. Oh iya, ini apa? TikToknya Senandung Rasa Bola. Kirain Senandung Raja Singa. Gue udah disalah. Gue Saresto. Gue Rasatan. Ciao.